Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anime Lycoris Recoil episode 7. Gimana, kalian udah menontonnya atau belum? Puas dengan episodenya atau tidak? Pada episode ini memang tidak ada actionnya, namun memberikan beberapa informasi di dalamnya. Menurut saya episode ini masih bisa lah untuk diikuti, meskipun mungkin beberapa dari kalian akan drop di episode ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasannya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombolnya terlebih dahulu agar dapat membantu saya mengembangkan channel ini. Dan jika sudah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi di episode ini, setelah pertempuran awal Lycoreko dengan kelompok teroris Majima di episode kemarin, pihak Lycoreko memberitahukannya ke DA tentang pelaku penembakan teroris dan penyerangan stasiun bawah tanah yaitu Majima. DA memanggil Chisato dan Takina untuk menggambarkan sosok Majima yang mereka lihat malam itu. Keduanya pun menggambarkannya, namun gambarannya tidak ada sama sekali yang mirip. Cuma milik Chisato saja yang hampir terlihat mirip. Sementara itu, Robota dan Majima membicarakan tentang Chisato. Majima dan Chisato juga saling penasaran siapa sebenarnya musuhnya ini. Pada episode ini juga kita akhirnya melihat pertemuan Chisato dengan Yoshi-san yang merupakan orang yang telah menyelamatkan Chisato saat masih kecil. Pertemuannya ini berawal dari Chisato yang tak sengaja melihat pesan masuk di HP milik Mika. Chisato melihat isi pesannya secara sekilas, jika Mika akan bertemu dengan seseorang di bar Forbidden, dan Chisato mengira pesan tersebut berisi jika Lycoreko akan bangkrut. Dikarenakan perintah dari Komandan Kusonoki kepada Mika untuk membawa Chisato kembali ke DA. Oleh karena itu, Mika akan melakukan pertemuan dengan Kusonoki di bar tersebut. Karyawan Lycoreko yang lain pun merapatkan hal tersebut. Meski cuma kafe kecil, ini merupakan cabang dari DA, jadi jika tanpa Chisato sebagai seorang Lycoris terhebat, mungkin kafe ini tidak akan bertahan lama. Setelah berdiskusi, masing-masing karyawan sudah memutuskan jika tidak ingin kafe ini sampai bangkrut. Kemudian Kurumi yang seorang hacker pun mencari lokasi bar Forbidden, yang ternyata bar tersebut merupakan tempat untuk ketemuan dengan pasangan. Takina mengira apakah Mika dan Komandan Kusonoki pasangan kekasih, tapi Chisato dan Mizuki nampaknya sudah tahu tentang Mika dan mengatakan jika itu tidak mungkin. Di sini bagi kalian yang sudah menonton episodenya sampai habis pasti tahu jika ini maksudnya itu berhubungan dengan G-Word. Oh ya, sekalian saja saya juga akan membahas mengenai video short saya yang mengatakan anime Lycoris Recoil ini anime Yuri atau bukan. Beberapa hari yang lalu itu kan banyak fan yang berkomentar di Twitter milik sang author Lycoris Recoil ini, yaitu Asaura. Mereka menginginkan anime Lycoris Recoil ini sebagai Yuri. Lalu respon dari sang author menanggapi komentar-komentar tersebut cukup santai dan mengatakan jika dia menyukai hal itu. Dari sini mungkin sudah bisa dikonfirmasi jika anime Lycoris Recoil ini memang anime Yuri. Bahkan sang autornya sendiri mendukung hal tersebut. Di video short saya itu menanggapi jika hubungan antara Chisato dan Takina ini cuma sebatas persahabatan, tapi mungkin setelah melihat konfirmasi ini pastinya kedepannya bakalan berubah. Ya, meski saya sendiri menganggap awalnya jika anime Lycoris Recoil ini sebagai Yuri bait, yang penilaiannya itu diberikan kepada penonton menganggap anime ini Yuri atau bukan. Selain itu, dari episode 7 ini jika melihat dari hubungan yang sebenarnya antara Mika dan Yoshi-san ini sudah belok. Mungkin ya memang anime ini kedepannya bakalan lebih banyak unsur lagi beteknya yang diselipkan. Oleh karena itu saya tadi bilang mungkin sebagian akan drop di episode ini. Tapi jika kita kesampingkan hal itu, konflik ceritanya mulai dari episode ini sudah cukup memanas. Jadi saya akan memfokuskan pada cerita dan konfliknya tersebut. Selagi itu tidak mengganggu kenyamanan saya saat menontonnya, mungkin masih bisa saya lanjut tonton. Walau tentunya sangat risih, apalagi sampai terpengaruhi. Atau sampai benar-benar episode dari ceritanya ini udah mulai membuat saya bosan dan tidak menarik lagi. Maka harus saya drop untuk menontonnya dan gak akan saya bahas lagi. Mungkin itu sedikit selingan dari saya pada pembahasan video kali ini. Selanjutnya kita lanjut bahas lagi episodenya. Majima diberitahu rumor mengenai Chisato oleh Robota tentang insiden menara radio. Di sini Majima mengatakan jika insiden itu adalah perbuatannya. Majima kemudian mengingat kembali kejadian itu di mana memang ada seorang anak kecil yang datang sendirian dan menghabisi para terorisnya. Saat itu Chisato masih kecil dan Majima tak percaya jika sekarang Lycoris yang dihadapi adalah anak itu. Ini semacam takdir baginya untuk berhadapan kembali. Selanjutnya Robota meminta Majima untuk memasangkan flash disk miliknya di kantor kepolisian untuk dapat meretas sistem DA. Sementara itu pihak DA dialihkan dengan kabar perencanaan tindak terorisme. Di sini kita diperlihatkan kemampuan Radiata AI milik DA yang mampu mendeteksi bahan peledak yang dibawa oleh publik.
Jadi beginilah cara DA mengidentifikasi target atau pelaku yang berniat melakukan ancaman. Pantas saja ini dikatakan AI tercanggih milik DA. Tapi ternyata itu cuma video palsu dan pihak DA tertipu lagi. Dengan begitu Licorice dan pihak DA tidak tahu jika ternyata Majima menyerang ke markas kepolisian dan melakukan pembantaian di sana. Keesokan harinya insiden tersebut telah ditutupi. Diberitakan jika itu merupakan serangan dari kelompok Yakuza. Kemudian Fuki dan Sakura datang ke Licoreko untuk menunjukkan video yang sebenarnya terjadi. Di sini Fuki nampak asing dengan wajah Kurumi dan bertanya siapa dia. Kurumi mengatakan jika dia juga anggota DA di bidang komputer. Selain itu Mika juga menyapa Fuki dan Fuki tersipu malu tapi dia menutupinya. Ada apakah ini dengan Fuki? Kemudian videonya diputar. Chisato dan Takina mengatakan jika dia adalah Majima, pria yang berambut hijau. Setelah mengkonfirmasi hal itu, Fuki dan Sakura lalu pergi dan memberitahukannya ke markas DA jika pria tersebut benar bernama Majima. Selain itu juga, Majima menantang para Licorice dengan pesan yang tertulis di tembok. Beralih malamnya, Mika akan pergi ketemuan, dan para karyawan Licoreko bersiap akan membuntutinya. Mereka berempat lalu pergi menuju bar Forbidden. Chisato dan Takina yang akan masuk ke dalam. Mereka telah mengubah penampilan dan menggunakan nama samaran. Sementara Mizuki dan Kurumi mengawasi mereka di dalam mobil. Mereka akhirnya dibolehkan masuk dan Mika juga sudah sampai di sana. Setelah itu seseorang datang dan ternyata bukan Kusonoki, melainkan Yoshi-san. Kurumi dan Takina terkejut setelah mendengar perkataan dari Mizuki dan Chisato jika ini adalah kencannya Mika. Yap, seperti yang saya katakan di awal tadi mengenai Mika. Bahkan Kurumi ini sampai menanyakan lagi memangnya Mika seperti itu. Lalu Chisato mengajak Takina pergi untuk tak mengganggu mereka. Meski begitu mereka berdua tetap menyelinap lewat belakangnya untuk mendengar apa yang sedang dibicarakan. Di sini Mika dan Yoshi membicarakan tentang Chisato. Setelah operasi Yoshi memang menitipkan dan mempercayakan Chisato pada Mika. Yoshi menanyakan dengan betul-betul pada Mika apakah dia paham dengan maksudnya dia menyelamatkan Chisato. Di sini juga sudah dikonfirmasi jika jantung buatan Chisato merupakan pemberian dari lembaga Alan. Setelah mendengar itu, Chisato berkata pada Takina jika orang yang telah menolongnya adalah Yoshi-san. Melihat Chisato yang nampaknya ingin menemui Yoshi dan Mika, Kurumi dan Mizuki pun berniat masuk ke dalam. Chisato kemudian menemui Yoshi. Di sini Mika kaget bagaimana bisa mereka berdua berada di sini. Lalu Chisato menjelaskan kejadiannya. Takina juga kemudian memutuskan untuk keluar karena tak ingin mengganggu pertemuan mereka berdua. Chisato kemudian mengatakan terima kasih pada Yoshi-san. Dia juga menjelaskan jika sudah lama mencari orang yang menyelamatkannya. Karena setelah operasi itu ia tak sempat mengucapkan terima kasih. Tapi Yoshi tak mengakui ini karena itu merupakan ketentuan lembaga Alan. Chisato menanggapi itu dengan perasaan datar dan senang. Chisato juga mengatakan jika dia ingin berguna untuk orang lain semasa hidupnya. Di sini Yoshi sudah tahu hal itu, tapi nampaknya dia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Jika Chisato adalah seorang Licorice, namun kemudian kepotong oleh Kurumi dan Mizuki yang dilarang untuk masuk ke bar. Lalu Yoshi akan pergi dan meminta pada Chisato yang seorang anak Alan dan memiliki tugas masing-masing untuk membicarakan hal tersebut baik-baik dengan Mika. Mika kemudian pergi mengikuti Yoshi dan menyuruh Chisato untuk menunggu dulu di sini. Setelah itu Mika membicarakan hal tersebut dengan Yoshi dan Mika meminta untuk memberikan Chisato waktu yang dia inginkan. Tapi Yoshi menegaskan pada Mika jika mereka telah berjanji. Di sini nampaknya memang Yoshi ingin memanfaatkan Chisato demi kepentingannya. Tapi Mika langsung menanggapi pada Yoshi jika dia harus membebaskan Chisato dari tekanannya. Mika juga tak ragu untuk menembak Yoshi sekarang juga. Lalu Yoshi menceritakan pertemuannya dengan Mika. Di saat itu juga Yoshi berpisah dan meminta pada Mika untuk mengembangkan bakat milik Chisato, yaitu bakat membunuh yang luar biasa. Pembicaraan mereka selesai, Yoshi pergi dan Mika tidak jadi menembak dan membiarkannya. Sebelum pergi, Takina yang berada di luar menemui Yoshi dan mengatakan senang melihat pertemuannya dengan Chisato. Takina menunggu kedatangannya kembali ke kafe, tapi sayangnya Yoshi menanggapinya dengan dingin dan mengatakan jika harusnya Takina paham jika tempat Chisato bukan di sini. Lalu Yoshi akan pergi dan dia seperti mengandalkan sesuatu dari Takina. Di sini sepertinya Takina tidak tahu apa maksud Yoshi, tapi sepertinya Takina tahu dia memanfaatkan sesuatu dari bakat yang dimiliki Chisato. Oke, di sini ada yang menarik dari perkataan Yoshi.
Jika kalian sudah melihat video saya yang membahas kaitan para karakter Likoreko dengan jenis bunga lili, mungkin sudah sedikit tahu. Takina ini berkaitan dengan bunga Blue Spider Lily atau Licorice Sprengeri yang menggambarkan perasaan kebenaran. Kita tahu awalnya idealisme Takina ini berpegang pada DA, yaitu tugas dan kewajiban mereka sebagai Licorice adalah membunuh. Di awal Takina berusaha menyampaikan kebenaran ini pada Chisato yang merupakan Licorice tapi tidak mau membunuh musuhnya. Ini tentunya bertentangan, tapi Chisato tetap memilih apa yang diinginkan dirinya sendiri. Yoshi nampaknya akan memanfaatkan idealisme Takina ini untuk mengubah kembali Chisato menjadi seperti dulu, yaitu pembunuh terhebat. Entah nanti bagaimana caranya agar Takina ini bisa mempengaruhi Chisato lagi. Selain itu, ini juga tergambarkan ke dalam scene pas break di episode satunya, yaitu Takina yang menodongkan pistol pada Chisato, dan Chisato yang memberikan bunga Licorice pada Takina. Selanjutnya, Mika menemui Chisato dan menjelaskan kenapa harus dirahasiakan, karena itu merupakan syarat saat itu untuk menyelamatkan Chisato, dan Mika meminta maaf. Tapi Chisato mengatakan untuk tak usah dipikirkan. Keesokannya, keseharian di kafe Likoreko berlanjut, tapi Chisato belum datang. Mika ternyata menyuruh Chisato untuk libur, tapi ternyata setelah itu Chisato tiba dan membantu pekerjaan di kafe. Saat berganti baju, Chisato tampak menggantungkan liontinnya, tidak seperti sebelumnya Chisato selalu memakainya. Apakah di sini Chisato telah memutuskan apa yang selanjutnya harus dia lakukan? Menarik untuk ditunggu. Sementara itu, Majima juga ternyata adalah anak Alan dan bertanya-tanya apa sebenarnya misi yang Chisato dapat. Selain itu, Majima juga akan segera melancarkan aksinya di menara radio yang baru dan episode 7 anime Licorice Recoil selesai. Oke, seperti itulah pembahasan anime Licorice Recoil episode 7 dari saya. Memang di episode ini tidak ada actionnya, namun kita diberikan informasi di dalamnya. Gimana tanggapan kalian dengan episode ini? Apakah masih akan melanjutkan menonton animenya dan melihat episode selanjutnya? Karena konfliknya sudah mulai memanas. Atau malah drop karena sudah mulai nggak nyaman atau ada hal yang lainnya? Coba tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.